Mereka bermodalkan cinta dalam membina rumah tangga. Meskipun pasangan mereka memiliki keterbatasan fisik secara kasat mata, namun bagi sang pria, mereka lahir batin sempurna. Berbagai halangan dan rintangan pun membentang, tantangan pun siap menghadang. Bagaimana kisah mereka? Pemirsa, Anda menyaksikan Sudut Pandang bersama saya Vivi Aleda Yahya dalam episode Pria Penjaga Hati. Memiliki tubuh yang tidak sempurna bukanlah sebuah halangan untuk bahagia. Seperti halnya Luisa Indrawati. Energi dan semangat hidupnya mampu membuat seorang pria jatuh cinta padanya meski keadaan fisiknya memiliki keterbatasan. Sadar akan keterbatasan fisiknya, sebelumnya Luisa telah mengadopsi seorang anak perempuan yang menemani dirinya kemana-mana. Handoyo bertemu dengan Luisa pertama kali tanpa sengaja. Handoyo dan Luisa mempunyai minat yang sama di bidang IT. Perbincangan yang nyambung ini membawa mereka pada pertemanan. Mas Handoyo, Mbak Luisa sudah berapa lama menikah nih hingga saat ini? Nah, siapa yang mau jawab coba? 11 tahun. 11 tahun, benar 11 tahun Mbak Luisa? Kapan ya waktu itu pertama kali ketemu Mas Handoyo? Bagaimana tuh ketemu dengan Mbak Luisa? Di pesawat. Nah itu ketemu di pesawat, bagaimana ketemunya, kenalannya bagaimana tuh? Lagi berlibur, bawa anak, itu adopsi itu. Terus dia tertidur, bukunya Alkitabnya jatuh, saya lagi lewat, terus saya ambilkan. Terus saya kasih ke dia gitu. Waktu itu reaksinya apa? Ya saya terima dan saya berterima kasih. Bukannya waktu itu Mbak Luisa bilang, aduh ini mengganggu banget sih? Iya bener, dia tuh ganggunya ya kalau udah terima kasih ya sana baliklah, pikirku gitu. Malah nanya ini itu sama aku. Apa yang ditanya, ini itunya apa Mbak Luisa? Dari mana mau kemana? Loh, udah tahu tujuannya ke Bali, udah nanya lagi. Terus habis gitu belum dijawab, terus apa namanya? Boleh tahu namanya nggak? Ya, pokoknya dia ngomong apa-apa tak cuekin aja. Yang terakhir itu dia bilang gini, Mbak, udah bawa Alkitab, tapi kok sombong banget. Langsung aku ngejelep, aduh, malu banget aku. Ya setelah itu semua pertanyaan dia baru saya jawab. Mas Handoyo, apa yang membuat Mas Handoyo waktu itu tertarik untuk bertanya lebih lanjut dan ingin berkenalan dengan Mbak Luisa? Ya saya tertarik karena penampilannya aja gitu. Kan dia juga termasuk unik ya. Jadi sebagai seorang yang dibilang disable tapi dia bisa membawa anaknya, keluarganya untuk berlibur gitu. Apa yang membuat Mas Handoyo tuh jatuh cinta dan ingin memperistri Mbak Luisa waktu itu? Ya saya menganggap kami ada kecocokan karena dia IT, saya juga gitu. Banyak hobinya yang sama gitu. Saya dapat konfirmasi dari Tuhan kalau emang itu jodohnya gitu. Konfirmasi dari Tuhan maksudnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk mimpi lah. Diberitahu kalau itu jodohmu. Jadi kamu nggak usah ragu-ragu gitu. Ya selain mimpi itu, saya yakin Mas Handoyo kan pasti jatuh cinta lah ya. Nah, lepas dari kesamaan hobi dan minat ya, tapi apa karakter apa dari Mbak Luisa yang membuat yakin bahwa aduh, saya mau menjadikan Mbak Luisa ini istri saya? Karena saya bukan melihat apa yang di luar, tapi ada apa yang ada di dalam. Semangatnya dalam meniti hidup, dia mempunyai semangat yang sebagai pejuang. Jadi bisa saling membantu. 6 bulan setelah dilamar, itu katanya baru Mbak Luisa setuju untuk menerima lamarannya Mas Handoyo. Kenapa begitu lama Mbak Luisa? Apa yang Mbak pikirkan waktu itu? Pertama kali yang saya pikirkan pasti keluarga.
Keluarga kami dua-duanya tidak setuju. Saya juga berusaha waktu itu meyakinkan ya calon mertua saya, dan ternyata nggak bisa. Aku yakin ya kalau umpamanya next time pasti mertua aku setuju, dan itu mungkin memerlukan proses, karena ya aku sendiri tahu siapa sih yang boleh anaknya menikah sama orang cacat. Pasti ngomong gini, orang cacat tuh cuma ya istilahnya nyusahin gitu-gitu ya. Aku tahu, makanya aku tidak memaksa untuk mertuaku langsung terima aku. Saya ingin flashback sedikit karena waktu itu pada saat mau melamar Mbak Luisa, Mas Handoyo bilang apa ke kedua orang tua Mas Handoyo? Saya memilih ini Luisa menjadi jadi istri saya. Orang tua saya menolak. Apa nggak salah? Apa nggak ada perempuan lain? Kamu sudah waras apa enggak? Gitu. Tapi saya bilang saya waras, dan saya yakin pilihan saya. Dan kami akhirnya menikah tanpa persetujuan dengan orang tua saya. Tuhan menyatakan kehendaknya. Setelah pertemanan 3 tahun lamanya, akhirnya 13 Oktober 2014, Luisa dan Handoyo mengikat janji dalam sakramen pernikahan kudus di Gereja Santo Vincentius a Paulo, Kediri. Tak lama setelah menikah, Luisa positif hamil. Dengan kondisi tubuhnya, dokter menyarankan Luisa untuk aborsi kandungannya demi keselamatannya. Namun pasangan ini tetap percaya pada kuasa Tuhan dan keduanya memutuskan untuk melanjutkan kehamilan Luisa. Pernikahannya dengan Handoyo membuat Luisa mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai wanita pertama Indonesia dengan tubuh 75 cm yang berhasil melahirkan pada tanggal 15 Juni 2005. Selain menjadi ibu rumah tangga, Luisa juga menjadi pembicara dan motivator untuk memberikan semangat pada setiap orang. Luisa sering mengadakan perjalanan keluar kota untuk profesinya itu, dan Handoyo pun setia mendampingi sang istri. Cinta dan kekuatan dari Tuhan selalu menjaga kesetiaan pasangan ini. Tidak lama setelah pernikahan, Mas Handoyo dan Mbak Luisa itu dikaruniai seorang putri. Ceritakan bagaimana rasanya pada saat dokter mengkonfirmasi bahwa Mbak Luisa hamil. Pada waktu itu saya bingung, karena apa? Begitu di USG kan kalau masih 3 bulan kan belum berbentuk, cuma ya intinya kayak titik begitu. Terus dia ngomong positif gitu. Lah saya bingung, saya tanya itu malah gini, stadium berapa? Dokternya kaget, ternyata itu positif hamil. Wow, itu saya tuh berbahagia sekali. Jadi saya kasih 1 surat lagi, tunggu dulu. Ternyata dokternya takut periksa saya lagi. Kenapa? Alasannya apa waktu itu? Karena risiko tinggi. Apa benar waktu itu dokter sempat menyarankan demi keselamatan Mbak Luisa agar kandungannya digugurkan saja, Mas Handoyo? Resikonya bisa Ibu Luisa ini meninggal. Tapi kami sebagai orang punya iman tetap melanjutkan. Karena yakin apa yang telah digariskan Tuhan akan diselesaikannya dengan Tuhan. 6 bulan kemudian Gaby lahir, ya sempurna, cantik ya. Bagi orang tua kelahiran anak itu kebahagiaan yang luar biasa pastinya, apalagi untuk Mas Handoyo maupun Mbak Luisa. Tapi apa artinya kelahiran bayi Gaby waktu itu untuk Mbak Luisa maupun Mas Handoyo? Kalau bagi saya itu adalah bukti perkawinan kami itu adalah perkawinan yang memang diberkati Tuhan. Jadi dia benar-benar jodoh saya. Dalam setiap pernikahan kan pasti ada ributnya, bahagianya juga ada. Nah, kalau bahagianya saya lihat di sini juga sangat bahagia begitu kelihatannya. Tapi apa ya, biasanya ribut soal apa sih Mas Handoyo sama Mbak Luisa nih? Ributnya masalah soal anak.
Karena dia kan anaknya kan satu-satunya, jadi semuanya tuh kepengen diprotek. Ya dia sering komplain, ini anakmu tuh sudah besar, dia harus kamu kasih tanggung jawab gitu. Ya tapi saya bilang gini, iya kamu, saya masih kalau bertengkar gini, iya kamu kan gak bawa dia, aku yang bawa dia. Tapi ketemu di tengahnya biasanya bagaimana Mas Handoyo kalau sedang bersikeras soal anak nih dengan Mbak Luisa? Kan terus terang aja kan dari kecil dia memang bisa dengar suara Tuhan, dan biasanya yang kasih tahu Tuhan yang benar tuh begini gini gitu, baru dia nyerah. Berarti kalau Mas Handoyo yang bicara tidak didengar begitu? Ya didengar tapi mesti ada argumen. Tapi kalau Tuhan kan absolut, ya, absolut. Mas Handoyo, apa nilai-nilai yang Mas Handoyo tanamkan kepada kedua putri tercinta Maria maupun Gaby? Paling penting tuh takut akan Tuhan. Apalagi kan Maria umurnya udah SMA, jadi dia seperti contohnya membaca kitab suci dan kegiatan-kegiatan ibadah gitu. Jadi itu sebagai landasan, kalau di luar jadi dia masih bisa berpegang gitu. Kalau untuk Mbak Luisa, apa yang paling penting ditanamkan kepada anak-anak? Orang boleh pintar, tapi kalau tidak takut akan Tuhan, ya mesti berbuat yang tidak baik lah. Dasarnya takut akan Tuhan, yaitu pasti dia itu jadi orang benar dan jadi berkat bagi dunia sekitarnya. Mbak Luisa, Mas Handoyo, terima kasih telah berbagi cerita untuk sudut pandang. Aku kepingin punya suami itu nggak hanya sayang sama aku, tapi sama anak-anak panti. Aku kepingin punya mertua yang sayang sama aku, tapi juga sayang sama anak-anak panti. Dan alhamdulillah, aku sudah dapat itu semua. Kisah hidupnya bak dongeng. Putri Herlina, seorang anak yatim piatu yang terlahir dengan kedua tangan yang tidak sempurna, akhirnya disunting oleh Reza Hilliard Sumantri, pria tampan, anak dari keluarga berada dan bertubuh sempurna. Meski Lina, demikian ia dipanggil, adalah seorang perempuan tunadaksa, namun dia mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan menggunakan kakinya, kegiatan seperti menulis, menggunakan komputer, makan, mengganti baju, mandi, menggosok gigi dapat Lina lakukan secara mandiri. Sejak dulu, Reza memang tinggal di Yogyakarta untuk melanjutkan kuliahnya sambil membuka usaha studio musik dan memproduksi gitar elektrik. Siapa yang sangka pertemuannya dengan Lina pertama kali di Panti Asuhan Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta pada Valentine 2013 membuat Reza jatuh hati pada Lina melalui pandangan pertama. Proses pacaran belum genap setahun. 13 Oktober 2013 akhirnya Lina menikah dengan Reza, pria yang mempunyai hati besar dan mampu mencintai ketidaksempurnaan dengan setulus hati. Tak mudah keduanya bersatu. Halangan dari keluarga keduanya turut menguji tekad dan cinta mereka. Singkat cerita, hidup Lina berubah. Dari panti asuhan, kini Lina tinggal bersama Reza, sang suami tercinta. Keluarga Reza yang tadinya sempat keberatan, sekarang justru menerima Lina dengan sepenuh cinta. Lina memang seorang perempuan mandiri dan percaya diri, sementara Reza adalah tipe pria yang tenang dan cenderung pendiam. Pasangan ini berbahagia, bisa saling mengisi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kebahagiaan mereka bertambah kini setelah Lina melahirkan seorang putri cantik yang lahir di bulan Juli 2015 lalu. Aliza Kandaina Herliantri, demikian nama indah itu dibuat Reza untuk buah hatinya. Ini urun rembuk antara Reza dan Lina, atau ada ikut campur kakek neneknya juga? Enggak sih sebenarnya, cuma emang dari orang tua aku
rata-rata anaknya emang ada Gabungin digabung-gabungin semua. juga gitu. Jadi aku agak ngikutin aja lah. Tapi dari aku sih itunya dapetnya. Lina, saya yakin sebagai orang tua baru lihat bayi kecilnya itu pasti perasaannya bahagia sekali. Tapi hari itu tanggal 8 Juli untuk Lina, apa yang Lina ingat, Lina rasakan? Wah, benar-benar butuh perjuangan. Tapi sih alhamdulillahnya pas jam 8:30 pagi si babynya lahir. Nah, Reza waktu lihat wajah bayinya pertama kali, apa perasaannya? Shock, kaget banget gitu. Shocknya kenapa shock? Soalnya yang gak nyangka ya, cantik banget gitu. Terus ya gimana ya rasanya pertama kali jadi bapak gitu kan ya. Seneng banget gitu. Ya bersyukur banget lah gitu. Nah, ini siapa yang bertugas memandikan bayi ini? Yang mana yang lebih banyak perannya? Jadi aku sambil diajarin sama mama gitu, sama neneknya, ya dikit-dikit lama-lama bisa gitu. Apa benar sebelumnya pernah divonis oleh dokter bahwa kandungannya harus diangkat? Ya benar. Jadi itu macam-macam dokter, ada yang bilang rahimnya harus diangkat, oh ini ovariumnya yang harus diangkat. Dan dari itu aku sampai benar-benar stres. Nah, waktu itu bagaimana Reza menenangkan Lina? Ya pasti yang positif aja, kita harus terus berharap ya gitu, Berdoa. pasti ada caranya lah gitu. Intinya kita ingin punya anak, yaitu yang difokuskan punya anak, gimana caranya gitu. Alhamdulillah sudah punya bayi kecil cantik pula ya. Saya ingin flashback ke waktu sebelum menikah, karena saya dengar ini Reza benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama waktu melihat Lina. Benar seperti itu? Gimana ya, pertama kali aku ketemu Lina waktu itu posisi aku kan hanya donatur, menyumbang gitu di panti asuhan Lina. Di saat itu Lina kerja sebagai resepsionisnya. Ya itu saya ngelihat Lina sama adik kakaknya perhatiannya seperti apa gitu. Ya kelihatan jiwa sosialnya tinggi. Ya selama ini aku nggak sadar ternyata ini yang aku butuhkan gitu. Di situ aku banyak belajar sama Lina, banyak belajar gimana caranya menghargai orang lain, bersyukur gitu. Apa yang kemudian dilakukan Reza untuk meyakinkan Lina waktu itu? Banyak, dari yang sampai ngeluruhin hati orang tuanya, kan sempat juga nggak direstuin. Aku selalu berdoa sih sama Allah, kalau aku kepingin punya suami tuh nggak hanya sayang sama aku tapi sama anak-anak panti. Aku kepingin punya mertua yang sayang sama aku tapi juga sayang sama anak-anak panti, dan alhamdulillah aku sudah dapat itu semua. Apa artinya buat Lina punya orang tua baru yang mencintai Lina apa adanya? Artinya benar-benar luar biasa ya. Nggak pernah nyangka aja sih kalau aku bakal punya orang tua baru, mertua yang benar-benar sayang sama aku seperti anak kandungnya sendiri, seperti itu. Jadi harus bersyukur punya mama yang benar-benar sayang sama diri apa adanya. Udah deh, nggak bisa dinilai dengan apapun ya. Aku dirawat sama Pak Nari Bu Naryo. Cuman aku juga enggak pernah disuruh ngemis, dan aku nggak pernah diangkat jadi anak. Reza dan Lina kan tinggalnya di Jogja, ya. Terus ini sementara ini masih di Jakarta sampai kapan? Sampai babynya usia berapa ya? 9 bulan ya mungkin ya. Rencananya 9 bulan 17 akan kembali. Kalau kata grandmanya sampai 17 tahun gitu. Itu keinginan neneknya 17 Iya. tahun Mau sampai di pisah neneknya. Jakarta. Iya, soalnya neneknya sayang banget kan, nggak mau pisah. Kalau ditanya, ini kapan Reza sama Lina mau balik ke Jogja, kita belum jawab, langsung neneknya, nanti kalau udah 17 tahun kan. Tapi kan memang Lina maupun Reza ini memutuskan untuk hidup di Jogja. Kenapa? Kalau aku dari dulu emang udah menetap di Jogja terus sih gitu. Dari tahun 2003 gitu. Apakah karena memang agar Lina juga tetap dekat dengan keluarga di Jogja juga gitu? Terutama sama anak-anak di panti. Jauh sama mereka juga sedih juga kan, karena dari kecil aku di panti kan. Selama di Jakarta, aku di Jakarta tuh anak-anak panti SMS, Mbak Lina kapan kesini, aku kangen, kayak gitu. Oke, tapi berarti Lina ini dari kecil hingga menikah itu kan tetap di panti ya? Karena saya dengar informasinya Lina sempat diangkat anak oleh orang lain, kemudian disebut dijadikan peminta-minta. Apakah itu berita yang benar? Itu semuanya bohong sih, bohong. Jadi aku memang dari kecil di panti.
Aku dirawat sama Pak Nari Bu Naryo. Cuman aku juga enggak pernah disuruh ngemis dan aku nggak pernah diangkat jadi anak sama orang lain. Jadi aku sampai mau menikah aku tetap tinggal di panti dan diasuh sama Pak Nari Bu Naryo. Apa rasanya ya Reza maupun Lina ya dimanfaatkan, keadaan Lina ini dimanfaatkan orang lain gitu? Sebenarnya ya kita agak sulit juga ya, soalnya gimana ya, soalnya ini menyangkut nama panti asuhannya Lina juga gitu, dan dari panti asuhannya Lina juga ada peraturannya sendiri lah gitu, untuk gimana kalau misalnya ada anak yang keluar dari panti untuk menikah, kan beda ya, bisa dibilang sama seperti anak yang diadopsi. Tidak ingin benar-benar mengkonfrontasi gitu dan meminta agar jangan berbohong atau memfabrikasi berita? Sebenarnya udah kita coba ya. Udah kita coba sampai aku udah hubungin orang tersebut. Ya orang tersebut hanya gini ya, minta maaf sih enggak, cuman bilang gini, tapi semua orang tuh pada terharu loh, pada terkesan sama cerita kamu. Ya seorang tuh terkesan sama cerita aku tuh karena kamu yang bikin. Kan orang nggak akan mungkin terkesan sama cerita yang benar-benar meluluhkan hati, itu nggak akan mungkin kayak gitu. Jadi orang itu ya tetap gimana ya, tetap membela diri sih, jadi nggak mau mengoreksi kesalahannya dia kayak gimana. Yang ada malah dia dengan bangganya bilang kalau orang tuh bangga loh dengan cerita kamu, orang tuh terkesan loh sama cerita kamu. Mungkin berapa ribu orang juga udah tahu cerita aku kayak gimana tuh lewat itu, sedangkan sebenarnya juga nggak kayak gitu, tuh semua juga bohong. Okay. Kembali ke pernikahan Reza dan Lina yang baru berusia 2 tahun gitu ya. Apa komitmennya waktu itu sebelum menikah? Ya, intinya aku cinta dengan Lina dan ya itu ingin hidup dengan Lina selamanya. Ya udah itu aja sih sebenarnya yang aku berpikir. Yang ada di hati aku, jadi nggak perlu ada perjanjian apa-apa harus seperti apa, jadi suami seperti apa, ya enggak sih, udah otomatis dari aku sendiri udah otomatis gitu. Apa yang merupakan kejutan buat Lina nih setelah mengenal Reza lebih jauh? Itu sih orangnya sabarnya tuh udah ngelebihin aku juga sih ya, karena aku orangnya nggak sabaran lah. Jadi Mas Reza tuh orangnya sabar, penyayang, perhatian juga. Jadi nggak banyak ngomong, tapi dia ngelakuin, ngebuktiin gitu, dan bener-bener Mas Reza itu bener-bener ngebuktiin itu semua ya. Nah ini kan sekarang sudah punya anak, sudah punya tanggung jawab yang berbeda gitu ya. Ini anak kecil si cantik ini mau dibesarkan dengan cara seperti apa, Lina? Tarik napas Linanya. Enggak sih, iya penting. Enggak sih, aku hanya kepingin membesarkan anak kita baik-baik, dan yang jelas aku kepingin anak kita besok kalau besar punya jiwa sosial yang tinggi. Aku selalu bilang ke Mas Reza, udahlah besok kita ajak si baby dari mulai kecil tuh sering ke panti-panti. Jadi kita nggak akan mengenalkan ke anak kita untuk yang nge-mall atau barang mewah. Enggak, walaupun kita punya pun, aku kepingin ngajarkan ke anak kita tuh hidup sederhana aja, hidup apa adanya. Itu mereka masih punya keluarga. Panti kan tetap saudara kita juga, dan selalu bersyukur, jujur, terutama punya jiwa sosial tinggi terhadap sesama gitu. Ya, Reza pasti sepakat kan dengan apa yang Lina tadi sampaikan? Iya, soalnya kalau jawab enggak nanti saya harus tanya lagi. Kenapa alasannya iya? Tapi karena ini sepakat, tapi sekali lagi selamat atas kelahiran bayi mungil cantiknya. Lina dan Reza, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Amin. Ya, Di sebelah utara kota Yogyakarta, tim Sudut Pandang mengunjungi pasangan Aslima dan Wahyu Nugroho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mbak. Halo, Mas Wahyu. Iya. Cinta pula yang dirasakan Wahyu Nugroho hingga ia memilih Aslima, perempuan bertubuh separuh badan, sebagai pendamping hidupnya.
Wahyu sejak masih duduk di bangku sekolah senang membuat kerajinan dari akar wangi, dan ia pun menjual sendiri kerajinan karyanya itu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sementara Aslima adalah seorang gadis yang punya cita-cita melanjutkan pendidikan sampai universitas. Aslima penyandang tunadaksa sejak lahir. Ia tidak memiliki kedua kaki. Tubuhnya hanya sebatas pangkal paha, dan tangan kanannya juga tidak sempurna. Untuk berpergian, Aslima menggunakan kursi roda atau harus digendong. Namun, segala aktivitas hidup umumnya, Aslima tak kalah dengan orang bertubuh lengkap lainnya. Mas Wahyu sudah berapa lama tinggal di daerah Kaliurang sini? Ini sekitar 5 tahun, Mbak. Nah, awal menikah tinggalnya di mana Nah, di sebelumnya? Telaga Putri, terus kemudian kita pindah di sana di kontrakan, terus habis itu terakhir pindah di sini. Berarti sejak menikah ini udah rumah yang ketiga ya? Tapi paling lama ya? Paling lama, Mbak. Nah, tapi Mbak Aslimahnya udah selesai belum ya? Tadi katanya pamit di dapur, langsung aja bergabung. Ngobrol bareng. Nggak bisa diem ya orangnya ya Mbak Aslimah ya? Nah, Halo, salim dulu Norin. sama Mbak Vivi. Ini Norin atau Yesha sih? Siapa Ya ampun, namanya? Lucu banget. Nggak usah repot. Nggak repot Ah, kok. ya ampun, dari tadi ditungguin, masih sibuk di dapur aja. Sejak kecil, Aslima kenyang diejek dan diolok orang. Bahkan saat dewasa pun, ia tak pernah bermimpi untuk menikah dan mendapatkan pasangan sebaik Wahyu Nugroho. Namun kepribadian Aslima yang sangat positif turut menyumbang kepercayaan dirinya. Bahkan siapa saja yang ada di dekatnya akan merasakan semangat hidup dan optimisme yang menyala. Itulah yang menjadi alasan bagi Wahyu untuk memilihnya. Masa pacaran selama 2 tahun dijalani keduanya. Tantangan dan rintangan sebelum menikah pun dialami pasangan ini. Orang tua Wahyu tidak setuju. Lingkungan tempat tinggal keluarga Wahyu pun ikut mencemooh. Sambil menunggu restu orang tua Wahyu, mereka mengumpulkan modal nikah. Dengan membuka usaha bersama yaitu berjualan akar wangi di tempat wisata Telaga Putri. Kini kecemerlangan sikap Aslima dan keluasan hati Wahyu berbuah indah. Kebahagiaan keduanya telah dilengkapi oleh 2 buah hati yang cantik. Norin Azahra 3 tahun dan Yesha Cynthia Ramadan yang baru berusia 4 bulan. Bagi keduanya, mengarungi hidup adalah belajar, berdoa tiada henti, dan bersyukur serta pasrah kepada Allah. Kan menikah tahun 2010 ya? Iya. Ketemu pertama kali itu 2 tahun sebelumnya yaitu 2008 ya? 2008, Nah itu 2008. kapan waktu itu ketemunya di acara apa? Jadi acara pasar malam di Kudus. Waktu itu biasanya kan diselenggarakan di dekat Sunan Muria, tapi baru sekali itu dipindah di Gor. Tempatnya lebih dekat dengan dengan kos saya waktu itu. Tapi kan Mas ini kan tinggalnya bukan di Kudus kan? Waktu itu tinggalnya kan di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Dalam rangka apa di pasar malam? Di sana biasanya sering jualan ke sana kan. Oh, itu pas pertama kali ke sana, ya dia beli apa gitu di depan sana cuma. Oh, yang lihat duluan Mas. Oke, benar. Waktu itu cuman gara-gara memang tertarik sama karya akar wanginya atau orangnya? Awalnya memang tertarik dengan karyanya gitu kan, unik gitu kan. Terus ada keinginan pengen pesen yang bentuknya seperti saya gitu kan. Mas, tolong dibuatin yang bentuk wanita pakai kursi roda seperti saya bisa. Oh bisa Mbak gitu kan. Akhirnya saya minta nomor HP-nya. Nomor HP-nya berapa? Kamu yang ngasih nomor HP. Kan dia nggak punya HP. Akhirnya ya udah aku tinggalin tuh nomor HP. Aku kan belum punya nomor HP. Kita sebagai teman dulu pertama, temanan sharing-sharing gini, kalau ada masalah saling menyemangati gitu, Mbak.
Siapa yang paling sering disemangati? Saya malah. Kenapa? Dia sebagai motivator saya, Mbak. Iya. Dulu. Berarti apa kemampuan Mbak Aslima untuk memotivasi itu yang membuat Mas Wahyu jatuh cinta? Melihat dia itu seperti sempurna, Mbak. Jadi kayak saya berpikirnya dia nggak kayak punya kaki gitu, padahal kan secara fisik dia nggak punya kaki, tapi saya merasa dia itu bisa apa-apa, ngerjain sendiri, super power lah sebagai istri. Dia mampu kalau ada masalah kita bisa sharing bareng untuk menyelesaikan masalah bareng, terus dia bisa menyemangati saya ketika saya down gitu. Nah sebaliknya, kalau Mbak Aslima lihat apa dalam diri Mas Wahyu sehingga bersedia menikah waktu itu? Yang saya ketahui dia mencintai saya. Jadi saya yakin ketika dia mencintai saya pasti apapun akan dia lakukan untuk saya. Kalau orang tua waktu itu apa responnya waktu Mas Wahyu ingin memperkenalkan Mbak Aslima? Apakah yakin bener mau nikah sama orang seperti ini? Nanti kedepannya gimana? Dia bisa ngelakuin apa gitu kan juga. Bagaimana Mas Wahyu meyakinkan orang tua? Ya saya udah yakin Bu sama pilihan saya, nanti konsekuensinya saya sendiri yang nanggung gitu. Mbak Aslima dulu mengatakan bahwa sebelum memutuskan menikah harus mendapatkan restu orang tua dari Mas Wahyu. Kenapa restu itu penting untuk Mbak Aslima? Kalau Mas Wahyunya sudah mau begitu. Misalkan saya menikah dengan anaknya dan tidak meminta restunya, alangkah saya itu sebagai seorang anak yang durhaka gitu kan. Jadi kita nikah setelah orang tua setuju. Dan jangan pernah salahkan mereka ketika mereka tidak setuju dengan kita, karena mereka belum tahu saya. Jadi sekarang kita buktikan. Akhirnya kita nyoba usaha akar wangi itu. Setiap hasilnya kita sisihkan untuk tabungan menikah sedikit demi sedikit. Alhamdulillah dapat restu dari orang tua. Berapa lama waktu itu akhirnya mendapat restu dari kedua orang tua Mas Wahyu? Kurang lebih 1 tahun. Menurut Mbak Aslima, apa yang kedua orang tua Mas Wahyu lihat yang sebelumnya tidak mereka lihat dari Mbak Aslima? Mungkin mereka jadi kemandirian saya. Jadi dulu mereka berpikirnya mungkin saya tidak bisa apa-apa, dan itu wajar gitu kan. Kita buat sesuatu yang negatif menjadi yang positif agar supaya kita jiwa kita tenang, tidak akan ada sesuatu yang menyakiti hati kita kalau kita tidak membiarkan mereka menyakiti kita. Mbak Aslima, tadi Mbak mengatakan bahwa saya sudah kenyang dengan hinaan, begitu ya. Beri saya gambaran seperti apa dulu masa kecil Mbak Aslima. Mbak Aslima ini kan anak bungsu, Iya. kemudian kedua orang tua bagaimana? Kalau orang tua saya wajar karena mereka dari kondisi Desa, lingkungan, ya. pendidikan di desa kan, jadi mereka belum tahu bagaimana supaya menguatkan anaknya difabel itu belum ngerti mereka. Jadi saya itu untuk melindungi saya itu kalau ada tamu saya disuruh masuk kamar, kalau ada tamu saya suruh pergi. Jadi itulah cara-cara mereka melindungi saya. Padahal kalau seperti itu akan membuat saya minder. Tapi saya tidak akan pernah menyalahkan mereka karena sebenarnya semangat itu bukan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri. Mbak Aslima, salah satu cobaan hidup juga adalah pada saat Mbak kelas 4 SD. Waktu itu Mbak dititipkan ke anak tetangga. Waktu itu kenapa Mbak harus pergi dengan anak tetangga? Waktu itu kan anak tetangga dia kan kondisi ekonomi lebih dari kita ya. Dan saat itu saya putus sekolah. Dia bilang, ayo ke rumahku saja nanti tak sekolahin di sana. Terus akhirnya karena saya memang benar-benar ingin sekolah ya Mbak ya. Jadi saya mau saja tanpa berpikir apapun karena saya masih kecil gitu kan. Ya sudah saya ikut. Sampai di sana itu kok sudah 1 minggu lebih saya nggak disekolahkan. Itu kok lama-lama kok saya tiba-tiba itu ditaruh di depan pintu pasar. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti kalau disuruh minta-minta. Jadi di depan saya itu dikasih kayak plastik gitu kan. Sejak itu Mbak saya nangis. Jadi saya tidak pernah mau mengadahkan tangan. Saya hanya menutup wajah saya karena saya malu. Dan saya berharap bahwa waktu itu cepat berlalu. Siapa yang menyelamatkan Mbak Aslima waktu itu? Waktu itu ada iparnya kakakku, kebetulan kan kerja di Jepara. Beliau cerita sama kakakku bahwa saya di sana itu disuruh minta-minta. Habis itu kakak tanya, kamu di sini suruh minta-minta ya? Iya, tapi jangan bilang ibu, saya bilang gitu. Ayo kita pulang. Ya sudah, sejak saat itu saya pulang ke rumah.
terus saya melanjutkan sekolah lagi. Berapa lama Mbak dimanfaatkan karena keterbatasan? Kurang lebih 1 bulan lebih. Tapi ya saya tidak akan pernah marah dengan beliau, karena mungkin itu sudah sebagian jalan hidup saya yang harus saya lalui. Tapi setidaknya kan sekarang bisa ini ya, Tuhan bisa tahu apa beliau sudah bisa tahu gitu kan, bahwa Tuhan menciptakan makhluknya itu tidak sia-sia gitu kan, ya ada manfaatnya gitu kan. Jadi sekarang saya sudah bisa menikah, saya bisa punya anak, ya saya berharap dia tidak melakukan itu dengan orang lain gitu kan. Pernah tidak Mbak dalam perjalanan hidup Mbak Aslima merasa ingin menyerah? Dulu pernah sempat. Kapan itu Mbak? Waktu saya masih kecil juga, saya sudah dihina terus, diajak terus sama teman-teman di sekolah. Jadi saya tuh bosen gitu kan. Jadi mungkin karena saya juga nggak ada yang menguatkan. Terus akhirnya tuh lihat kambing makan rumput kan, saya di sampingnya itu saya berpikir kalau saya makan rumput paling mati ya gitu kan. Untung Tuhan itu membodohkan saya saat itu. Akhirnya saya makan rumput, dah kok nggak mati-mati, saya bingung, sudah pahit kok nggak mati-mati gitu kan. Jadi saya makan rumput, nggak jadi mati tapi kenyang. Tapi tidak lagi setelah itu kan? Iya, karena saya yakin bahwa saya diciptakan seperti inilah bentuk saya yang sempurna. Jadi beliau tidak akan pernah salah menciptakan saya. Bunda nggak punya kaki ya? Iya nak, Bunda nggak punya kaki. Ya udah, besok Norin beliin ya Bunda, Norin beliin kaki yang banyak yang besar. Iya nak. Saya dalam hatiku, pakai apa, pakai gajah apa ya. Bagaimana Mbak menjalankan perannya sebagai ibu 2 orang anak begitu? Kan pasti nggak mudah ya ngurus 2 anak ya. Iya. Di rumah dibantu siapa? Sekarang sih ibu gantian sama Mas Wahyu, jadi kadang ibu bantu jualan, saya yang ngurus anak. Terus Mas Kita Wahyu bagi-bagi tugas lah Mbak. Iya. Nanti kadang kita pindah-pindah tugasnya gitu, saling kerjasama. Pokoknya benar-benar bisa ditangani semua ya Bisa, Mbak ya. Ini Norin anaknya apa ya, rajin berceloteh, kayaknya cerewet sekali gitu ya. Dia pernah bilang apa waktu itu sama Mbak, katanya Mbak Aslima itu katanya ingin dia belikan kaki gitu. dia tanya, Bunda nggak punya kaki ya? Iya nak, Bunda nggak punya kaki. Ya udah, besok Norin beliin ya Bunda, Norin beliin kaki yang banyak yang besar. Iya nak. Saya dalam hatiku, pakai apa, pakai gajah apa ya. Ini kan sudah menikah 5 tahun, pasti antara apa sebagai suami dan istri di awal tahun menikah pasti berbeda situasinya pada saat sudah 5 tahun. Mas Wahyu, apa yang berbeda? Iya mungkin udah kita tahu nganu kelemahan masing-masing kan Mbak. Untuk apa menyikapinya yo kita saling komunikasi aja, selesai masalah gitu aja Mbak. Mas Wahyu ini adalah seorang pengrajin akar wangi ya. Tadi saya lihat karya-karyanya mulai dari ada naga, gitar begitu, terus ada tadi tokek juga ya yang di dinding itu ya. Itu buat sendiri Mas? Ya buat sendiri Mbak. Dan berarti ngambil bahannya dari mana? Kita biasanya ngambilnya di Beringharjo, ada kayak bahan akar wangi, alat-alatnya udah komplit, tinggal kita sendiri yang buat di rumah sini. Sebulan tuh biasanya bisa laku berapa banyak? Kalau per bulan sih belum pernah anu Mbak, kita belum pernah. Oh belum pernah dihitung? Belum pernah ngitung kita. Katanya Mbak Aslima ini waktu itu lagi bantu jualan juga, katanya pernah jatuh ke jurang. Jadi kita jualannya tuh di trotoar. Nah kalau di trotoar itu kan kita nggak punya ini, ada payung kecil gitu kan. Jadi kalau hujan itu dagangannya nggak terlindungi kan, di Depannya kita kan ada terpal gitu kan. Jadi kalau hujan kita tutup terpal. Kebetulan dia buat di rumah, saya yang jualan karena saya pede aja, nggak mungkin hujan gitu kan. Datanglah tuh si hujan, mau telepon juga nanggung, saya bisa gitu. Ini mau narik waktu apa mau belok, lupa kalau di bawah itu ini jurang gitu kan. Akhirnya jatuh lah, serik gitu. Tak terasa sudah sampai bawah. Tak terasa, tapi kan jauh kan? Berapa meter tuh ada? Sekitar 2 meteran lebih. Mas Wahyu, saya tahu bahwa Mbak Aslima adalah seorang istri idaman untuk Mas Wahyu ya. Tapi selebihnya selain seorang istri, apa artinya keberadaan Mbak Aslima untuk Mas Wahyu? Saya lihat dia nggak memiliki kekurangan satu apapun sih di mata saya. Dia malah
bisa ada nilai lebih dari kekurangan dia, bisa melakukan sesuatu yang seperti orang-orang lainnya. Oke, kalau sebaliknya Mbak Aslimah, selain sebagai seorang suami, apa artinya Mas Wahyu untuk Mbak Aslimah? Dia bisa menjadi teman buat saya, bisa menjadi kakak buat saya, dan dia juga bisa menjadi seorang yang menggendong buat saya. Wah, gendongan gratis ya. Iya, jadi mumpung ada yang bisa gendong gitu kan, lagunya Pak Surip tuh loh, Kak gendong kemana-mana. Nah itu buat lagu buat kita paling ya. Iya, Saling melengkapi ya. saling melengkapi. Nah, pasti kan semua orang punya gambaran yang ideal tentang keluarga. Kalau untuk Mas Wahyu, apa yang ada di benak Mas Wahyu kalau dikaitkan dengan keluarga yang ideal? Mungkin kita sih masih berjuang untuk kita punya hunian sendiri, tempat sendiri untuk pendidikan anak-anak kita kan. Terus untuk yang lebih bagus lah, untuk kita dapat nggak ngontrak terus lebih jualannya kita lebih apa ya namanya ya, Lebih sukses lebih ya? sukses, lebih baik lah Mbak dari hari ke hari. Saya sih berharap keluarga kita itu menjadi keluarga yang bisa mensyukuri atas nikmat Tuhan. Artinya kita harus berjuang, tapi apapun yang kita hasilkan harus kita syukuri. Itu yang saya impikan sebagai sebuah keluarga yang ideal. Insya Allah, amin ya. Mbak Aslimah, Mas Wahyu, terima kasih sudah berbagi cerita untuk sudut pandang. Bagi pria-pria ini, fisik sang istri hanyalah anugerah lahir belaka. Suratan takdir dan keikhlasan hati membuat cinta keduanya terwujud secara nyata. Demikianlah kisah anak manusia yang merupakan representasi dari cinta yang maha kuasa pada makhluk ciptaannya. Pemirsa, saya Vivialeda Yahya, sampai jumpa.